Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata wa syuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-faidatu saminatu, ya, utawi faedah kang nomor 8. Ani sak temene ingsun raaitu ningali sapa ingsun kulla wahidin saben-saben wong siji mu'tamidan gantungake sapa wahid ala syai'in ing atase suwiji-wiji mahlukin tegese makhluk ba'duhum utawi setengah makhluk ila dinari maring dinar wa dirhami lan dirham. Beliau mengatakan bahwasanya aku melihat bahwasanya setiap manusia itu banyak yang menggantungkan diri mereka, menggantungkan kehidupan mereka dengan makhluk yang berupa dinar ataupun dirham. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak terlepas daripada uang, tidak terlepas daripada emas dan perak. Ya, wa ba'duhum lan utawi setengah kang weneh ilal mali condong maring mal harta wal mulki lan hak milik. Ya, dan juga sebagian yang lain condong atas harta yang mereka miliki, rumah yang mereka miliki, dan juga hak-hak yang mereka miliki itu adalah harus mereka jaga dan jangan sampai hilang. Ya. Kalau seandainya harta mereka, mobil mereka ini hilang, maka akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi dirinya. Ini pandangan sebagian orang. Wa ba'duhum lan utawi setengah kang meneh ilal khirfati condong maring penggawean wasanaati lan kerajinan. Dan sebagian yang lain mereka mementingkan pekerjaannya, mementingkan hak atau sesuatu yang mereka ciptakan, ya, dan melupakan atas hakikat mereka hidup di dunia. Wa ba'duhum lan setengah kang weneh ila mahlukin condong maring makhluk mislihi sepadane makhluk. Dan mereka sebagian yang lain dicondongkan membutuhkan kepada sesama manusia yang lain. Mereka tidak bisa hidup tanpa adanya manusia yang lain dalam pangkat mereka, dalam jabatan mereka, dalam mencapai tujuan daripada kehidupan di dunia ini. Fata'amal tu mongko ngangen-ngangen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala wa man lan utawi sapane wong iku ya tawakal sapa man ala Allahi ing atase Allah fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuh nyukupi sapa Allah ing man. Ya. Innallaha sak temene Allah Ta'ala iku balighu amrihi nekani ing pengarepe man qad ja'alah teman-teman dadekake sapa Allah Ta'ala likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji apane qadron kira-kirane. Ya. Dalam surat At-Talaq ayat ketiga bahwasanya wa may yatawakkalallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mereka yakin dengan ketetapan Allah, mereka tawakal pasrah dengan ketetapan Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu
yang cukup bagi dirinya di kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan tidak hanya itu, wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan setiap sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ketetapannya. Makanya kita tidak usah berlebih-lebihan mengharapkan sesuatu daripada sesama makhluk. Tidak usah hasad, iri, dengki dengan sesuatu yang dimiliki oleh makhluk, karena semua itu sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Ya. Faqala mongko ngendika sapa Syaqiq, waffaqaka mugi paring taufik maring sira sapa Allah Gusti Allah taala. Ini sak temene ingsun iku qad nazartu, teman-teman ningali sapa ingsun at-Taurat ing dalam kitab Taurat, wal Injil lan ing dalam kitab Injil, waz Zabur lan ing dalam kitab Zabur, wal Furqan lan ing dalam kitab Al-Qur'an. Fawajatu mongko nuli nemu sapa ingsun al-kutuba ing mengkono-mengkono kitab al-arba'ata kang papat, taduru kang nyebut ala hadhil fawaida ing atase ikilah pira-pira faedah as-samaniyati kang 8. Ya, jadi Syaqiq menyebutkan semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan aku telah mendapatkan dalam setiap kitab yang 4 tersebut bahwasanya 8 faedah ini ada dalam 4 kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Paman mongko utawi sapane wong amila agawe sapa man biha kelawan al fawaidus samaniyah, 8 faedah tersebut kana mongko ana sapa man iku amilan wong kang ngelakoni bihadhil kutubi kelawan ikilah pira-pira kitab al arbaati kang papat. Kalau kita bisa melakukan 8 faedah yang telah kita sebutkan ini, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sudah mengamalkan 4 kitab sekaligus. Tidak hanya Al-Quran, tapi juga bisa melaksanakan apa yang ada dalam kitab Taurat, atau apa yang ada dalam kitab Zabur, dan apa yang ada dalam kitab Injil. Ayyuhal walad, hei anak ingsun qad alimta, teman-teman ngawruhi sapa sira min hatainil hikayataini, saking ikilah cerita loro, la tahtaju mongko ora butuh sapa sira ila taksiril ilmi maring ngakeh-ngakehi ilmu. Kalau kita sudah tahu cerita ini, maka kita sudah enggak perlu banyak-banyak ilmu, ya. Wal analan utawi saiki iku ubayyinu jelasake sapa ingsun laka maring sira ma ing apa yajibu kang wajib ala saliki ing ngatasi wong kang melaku sabilil haqi ing dalane hak. Ya, maka sekarang Al-Imam Al-Ghazali akan menjelaskan menjelaskan apa yang harus ditempuh bagi orang yang ingin jalan dalam jalan hak, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam weruh sapa sira annahu ing sak temene talib yambaghi sayukja lisaliki maring wong kang lumaku iku saikhun duweni guru. Bagi orang yang ingin sampai ke Allah, jalan di jalannya orang-orang yang ahlullah, dekat dengan Allah, perlu adanya guru. Mursyidun kang bimbing, murabbin tur kang didik, liyukhrijal akhlak supaya ngetokake al akhlakus sayyi'ata ing akhlak kang ala minhu saking talib. Ya. Tujuannya apa? Guru yang bisa membimbing, guru yang murabbi, tujuannya agar mengeluarkan akhlak-akhlak buruk dalam diri kita
bitarbiyatihi kelawan tarbiyai syekh. Ya, wa yaj'ala lan dadekake sapa syekh makanaha, wa yaj'ala lan dadekake makanaha ing kedudukane syekh khuluqan. Ya, apane khuluqan dadekake akhlake hasanan kang bagus. Ya, dan menjadikan guru tersebut, menjadikan akhlak yang jelek tersebut dirubah untuk menjadi akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati lan anapun utawi maknane tarbiyah iku yusbihu nyerupani apa tarbiyah fi'lal fallahi penggaweane petani alladzi yakla'u kang jebuti asyauka, ya, asyauka ing apa itu jenenge duri, wa yukhriju lan ngetokake annabatati ing pira-pira tumbuhan al ajnabiyati kang liya mimbaini zar'i ing dalam antarane tanaman liyahsuna supaya bagus apa nabatuhu cukule zara' wayak mululan sempurna apa rai'uhu hasile zara'. Ya, begitupun gambaran daripada tarbiyah, gambaran daripada menjaga, ya, seorang petani yang menanam, ya, yang menanam tanaman padinya atau yang lainnya, mesti mereka akan mengambil sesuatu yang akan merugikan tanamannya. Ya, ada rumput-rumput liar yang ada di pari itu mereka akan mengambil. Ya, mereka akan mengambil sesuatu yang akan merugikan dalam tumbuhnya tanaman yang mereka tanam. Ya. Gambarannya guru juga begitu, akan menyisihkan sesuatu yang akan membahayakan bagi seorang thalib tersebut agar sampai kepada Allah, agar tidak sampai terjerumus dalam dalam rayuan atau sesuatu yang menjadikan madarat bagi seorang yang salik kepada Allah. Okay. Wala buddalan wajib ora kena ora lisaliki maring wong kang lumaku min syaikhin saking syekh saking guru yu'adzibuhu kang ulangi sapa syekh ing salik wa yursiduhu lan bimbing sapa syekh ing salik ila sabilillahi maring dalane Allah taala. Ya, pentingnya seorang guru bagi seseorang yang mencari ilmu, pentingnya seorang guru yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah, maka hal ini adalah sangat dianjurkan. Ya, di annallaha krana Allah taala arsala ngutus li'il ibadi maring kawula rasulan ing rasul lil irsyadi supaya nuduhake ila sabilihi maring dalane Allah. Ya. Jadi Allah mengutus para nabinya bertujuan untuk apa? Untuk menyampaikan umatnya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar faham mana yang diperintahkan Allah dan mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mana yang dilarang oleh Allah dan mereka tinggalkan dengan ikhlas dan sabar. Ya. Adapun gambaran daripada guru yang bisa menyampaikan diri kalian kepada Allah, yaitu ketika kalian melihat wajah seorang guru tersebut tidak terasa air mata bercucuran daripada mata kita. Itu adalah gambaran guru yang sejati, guru yang bisa menyampaikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza ra'au dzukirallah. Dan ketika kita melihat kepada sosok guru tersebut, maka kita seketika ingat kepada Allah. Ini adalah guru yang murabbi, ciri-cirinya. Wa idza ru'u dzukirallah. Ya. Fa idzar tahala lan arikalane pisah sapa sallallahu alaihi wasallam para nabi-nabi utusane Allah. Ketika mereka sudah selesai tidak adanya nabi, faqad khallafal khulafa, mongko teman-teman ninggal sapa rusul al khulafa ing pira-pira khalifah. Ketika seorang rasul meninggal, maka ada seorang pengganti untuk terus menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala fi makanihi ing dalam panggonane rasul. Ya. Hatta yursidu hingga nuduhake sapa al khulafa ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ya, kalau dulu para sahabat itu sangat beruntung karena yang menunjukkan kepada Allah langsung nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan para sahabat ketika mereka duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berani mengangkat suara mereka, tidak berani memandang lama kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka tunduk, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Saking ta'zimnya, hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam surat Al-Hujurat, ini adalah kamar-kamarnya Nabi Muhammad, dijadikan nama surat dalam Al-Quran Al-Hujurat, yaitu kamarnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu ayat dalam surat Al-Hujurat, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas nada suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika turun ayat tersebut, salah satu sahabat Nabi berbicara dengan temannya, omong-omongan sampai koncone, tidak tahu di belakang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercanda mengeraskan suaranya, dan ketika dia menoleh dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sahabat tersebut mengunci dirinya di dalam kamarnya, tidak keluar sampai lama di dalam kamar tersebut. Ya. Takut apa? Takut termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa nabi wa la tajhar ba'dakum li ba'din an takhbatu a'malakum. Ya. Kalau itu yang kalian lakukan, maka semua amal ibadah kalian an takhbatu a'malakum, hilang semua. Ya. Sahabat tadi takut bahwasanya puasanya, hajinya, ibadahnya hilang gara-gara su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takut su'ul adabnya jelek di depan kanjeng Nabi karena mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Lama, beberapa minggu mengunci dirinya di kamarnya, meminta ampun kepada Allah. Akhirnya pada suatu ketika Nabi mencari sahabat ini, mana si fulan ini? Kok lama saya tidak jumpa? Akhirnya sahabat yang lain datang ke rumahnya dan menanyakan bagaimana keadaan sahabat tersebut kepada istrinya. Akhirnya istrinya membolehkan sahabat tersebut masuk untuk menemui sahabat yang mengunci dirinya di dalam kamarnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqadaka, bahwasanya Rasulullah kehilanganmu, kemana saja kamu. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Rasulullah menceritakan keadaannya, bahwasanya dia tidak sengaja mengangkat suaranya
di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menukil daripada ayat tersebut, antahbatu a'malakum, dan saya takut ya Rasulullah amal saya hilang, puasa saya hilang karena su'ul adab pada jenengan mengangkat suara saya di depan panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka ta'zim kepada gurunya luar biasa, tidak berani mengangkat suaranya kepada gurunya karena Allah Subhanahu wa taala langsung ya mewanti-wanti umatnya, mewanti-wanti kita bagaimana adab seorang murid kepada gurunya, adab seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di Masjid Nabawi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada dua orang ketika berada mau sholat dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, mereka bergurau di dalam masjid sehingga suara tersebut keras terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, siapa kalian dan dari mana kalian? Man antuma wa min aina antuma, dari mana kalian berada? Kemudian mereka dua pemuda tersebut mereka menjawab, nahnu min Taif, kami dari Taif. Sayyidina Umar bilang, lau annakuma min Madinah la adribukuma, seandainya kalian berasal dari kota Madinah ini, maka aku akan penggal kepala kalian. Ini Sayyidina Umar. Alam ta'rif, apakah kalian tidak tahu qaulillahi ta'ala fi kitabihil karim, apakah kalian tidak tahu dawuhnya Allah dalam Al-Quran, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini adab mereka, jangan kalian keraskan suara kalian di hadratun Nabi, di dalam Masjid Nabawi tersebut dan di dalam lingkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, ya, an khilmihi wa an waraihi wa an sujaatihi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Sayyidina Umar atas keberaniannya, atas sifat tawadhu'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syartus syekh, anapun utawi syarati syekh guru, alladzi yasluh kang wenang ayyakuna naiban, ayyakuna drapun ana sapa syekh iku naiban dadi ganti li Rasulillah maring Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun guru yang berhak untuk menjadi pengganti daripada Rasulullah, ayyakuna yento ana sapa guru iku aliman, wong kang alim, walakin lan tetapi nila kullu alimin, ora saben-saben wong kang alim iku yasluh patut lil khilafati maring ubayinu, jelasake sapa ingsun laka maring sira ba'da alamatihi ing setengahe pira-pira tanda-tandane guru, ala sabilil ijmali ing atase dalane kang sempurna, hatta la yadda'iya, sehingga orang ngaku-ngaku sapa kulla wahidin saben-saben wong siji annahu sak temene ahad iku mursyidun, guru kang bimbing. Ya. Jadi ada tanda-tandanya agar tidak setiap orang itu bisa ngaku-ngaku sebagai seorang guru yang bisa menyampaikan kepada Allah. Fanaqulu maka ngendika sapa kita, man utawi sapane wong iku yuridu melengos an hubbid dunya, saking cinta dunia. Tanda-tanda yang pertama, orang tersebut tidak cinta terhadap dunia. Ini tanda seorang murabbi, guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Wa hubbil jahi, lan cinta maring kedudukan. Kemudian yang kedua, syaratnya tidak cinta atas pangkat dan kedudukan. Wa kana lan ono kang anut
li syakhsin maring wong siji basirin kang ningali tatasalsalu kang rumuntut mutabi'atuhu ya, anute guru ila sayyidil mursalina maring sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama beliau tidak cinta terhadap dunia, tidak cinta terhadap pangkat dan kedudukan. Dan yang ketiga beliau adalah harus mempunyai tali sanad, ya, guru yang mempunyai tali terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya sanad keilmuan yang terus sampai kepada Rasulullah. Wa kana lan ono sapa syekh iku muhsinan wong kang bagus akhlaki. Riyadatan nafsihi lan ngelatih hawa nafsune bikillatil akli kelawan titike mangan. Ya, guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, orang yang bagus akhlaknya, orang yang riyadhah melatih hawa nafsunya, sedikit makan. Wal qauli lan sedikit perkataannya, wan naumi lan sedikit tidurnya. Ya. Kalau ono sing model kayak ngene pantes dijadikan guru, ya. Wa kasratis sholawati dan banyak sholat sunnahnya, was shadaqati dan sedekahnya, was shaumi lan banyak puasa. Ya, lek nemu model kayak ngono wis jadikan guru. Dekati. Ya, minta ridhonya. Wa kana la ono bimutabaatihi kelawan nganut ing guru, ya, bimutabaatihi kelawan anut teman dalika syaihi maring mengkono guru al basirah kang waspada jailan dadekake mahasinal akhlaqi maring baguse akhlak lahu maring guru siratan, ya, kelawan sekabae kasabri kaya dene sabar, wassolati lan salat, wasyukri lan syukur, wat tawakkuli lan tawakkul, tawakal wal yakini lan yakin, wal qanaati lan rimo, wa tuma'ninati lan tenang ati, wa tuma'ninatin nafsi lan tenangi ati, wal hilmi lan santun, wat tawadhu'i lan tawadhu, wal ilmi lan ilmu, wasidqi lan temen, wal hayai lan isin, wal wafa'i lan setia, wal waqari lan tenang, wasukuni lan anteng, wa ta'anni lan ati-ati, wa amsalihha lan sepadane mengkono-mengkono mazkur. Ya, kalau sudah nemu guru seperti itu, apa yang harus kita perlakukan? Maka ini tadi yang sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, ini yang harus kita terapkan di depan seorang guru tersebut. Walakin dalam tetapi le wujuda mislihi anane padane mengkono guru iku nadhirun, ya, iku nadhirun angel, iku nadhirun jarang, ya, iku nadhirun jarang, a'azzu minal kibritil ahmari, luweh angel saking goleke mutiara ing lautan. A'azzu luweh angel minal kibritil ahmari saking mutiara, ya, saking mutiara ing dalam lautan. Ya, kalau ada orang yang disifatkan seperti yang tadi itu di atas, maka ini sangat jarang dan bahkan sangat sulit untuk menemukan sifat guru yang seperti itu. Ya, digambarkan sebagaimana kita mencari mutiara di dalam lautan. Waman lan utawi sapane wong sa'adathu dan tolong sapa man, ya, as-sa'adatah ing pertolongan, ing pitulung, fawajada mongko nemu sapa man syaikhan ing guru, kama kaya dene barang zakarnahu kang wis nutur sapa kita ing ma. Ya, kalau seumpama Allah mentakdirkan kita diberikan pertolongan oleh Allah menemukan guru yang seperti itu,
bagaimana sifat kita. Wa qabilahu mongko nerima ing man sapa asaihu guru, dan guru tersebut menerima kita sebagai seorang murid, yang bagi sayukjo ayah tarimahu yento mulyaake sapa kita ing syekh zahiran zahire wa batinan lan batine. Maka kita harus memuliakan guru tersebut baik zahir ataupun batin. Amal ikhtiram anapun utawi mulyaake adz-dzahira kang zahir, bahwa mengko utawi ihtiramu zahir iku alla yujadilahu ora yento depat sapa kita ing guru, wala yastaghilu bil ihtijaji lan ora ngungkulake kelawan pendapat-pendapat ma'ahu serta syekh fi kulli mas'alatin ing dalem saben-saben masalah. Wa in alima lan sedajan ngaweruhi sapa talib khata'ahu ing lupute syekh. Ya, meskipun seorang murid itu tahu bahwasanya gurunya kurang lengkap dalam menyampaikan suatu masalah, maka harus dia simpen dalam hatinya. Mungkin gurunya lalai. Ya. Wala yulqiya lan ojo nyeleake sapa sira baina yadaihi ing dalam ngarepe guru sajadatahu sajadahe guru illa waqta adza'is sholati tumeka maring waktune nglakoni salat. Fa idza faragha lan ari kalane wis mari yarfa'uha. Wa idza faragha lan ari kalane wis mari yarfa'uha mongko ngangkat sapa talib ing sajadah. Ya, ketika seorang guru hendak melakukan sholat, di antara adab kita yaitu menyiapkan sajadah yang biasa dibuat oleh seorang guru tersebut sholat. Ya, dan mengambil lagi ketika seorang guru tersebut selesai melaksanakan sholat. Jadi memberikan sajadah khusus bagi seorang guru tersebut. Wala yuksiru lan ojo ngake-ngakei nawafilas sholati. Wala yuksiru lan ojo ngake-ngakei sira nawafilas sholati ing sunnah-sunnahe salat bihadratihi ing ngarepe syekh. Dan janganlah kalian memperbanyak salat di depan guru kalian. Wa ya'mal lan agawe ya ma ing apa ya'muruhu kang merintah sapa guru ing sira. Sapa asaihu guru minal amali saking amal biqadri wus'ihi kelawan kira-kirane longgare man wa ta'atihi lan mampune man talib tadi biwus'ihi kelawan longgare talib wa taqatihi lan mampune talib. Ya, jangan kita sok memperbanyak amal ibadah di depan guru selama amal tersebut tidak disuruh langsung oleh seorang guru. Okay. Wa amma ihtiramul batin dan anapun utawi mulyaake guru kelawan batin dalam hati, bahwa mongko utawi ihtiramul batin iku anna kullama saben-saben perkara yasma'u kang krungu ya wayak balu dan tampa minhu saking guru fi dzahiri ing dalam zahir la yungkiruhu ora mungkiri sapa talib ing guru fil batini ing dalam batin. Adapun cara memuliakan seorang guru di dalam hati yaitu tidak senantiasa kita bantah ya atas apa yang guru sampaikan, kita bantah dalam hati. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah daripada adab kita ihtiramul syekh bil batin. Bil zahir ya. Dengan zahir kita dengan hati. Ya, la yunkiruhu fil batin. Ihtiramul batin fa wa alla an
anna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu bil zahir la yungkiruhu fil batini la fi'lan ora kelawan penggawean wala qaulan lan ora kelawan pengucap li alla yattasima ya supaya ora den jenengi sapa talib bin nifaqi kelawan nifaq ya agar kita tidak dikatakan sebagai murid yang nifaq ya murid yang tidak mengakui seorang guru. Ketika sesuatu yang berbeda dengan pendapat guru, hendaklah kita taslim dalam batin kita selama sesuatu tersebut tidak menyalahi syariatnya Allah. Fa illam yastati' lan lamun ora kuwasa sapa sira yatruk monggo ninggalo sapa sira suhbatahu ing gembuli syekh. Kalau kita tidak bisa, masih ada kotor dalam hati kita, masih merasakan bahwasanya guru itu gak benar, maka sebaiknya kita pisah dari guru tersebut. Karena apa? Karena takut semakin kotornya hati ini semakin jauh daripada rahmatnya Allah. Karena su'ul adab kepada guru. Ila ayyuwafiqa tumeka yento nyocoki batinuhu batine talib zahiruhu zahire talib sampai dia dalam suatu kondisi bisa menerima zahir dan batin dari seorang guru, menerima taslim secara total atas yang dia guru yang kalian temukan dalam sifat-sifat di atas yang disifatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali Maka setelah kalian bisa meyakini dalam zahir dan hati kalian, pasrah batin dan hati kalian, ya kalau sudah nemu guru seperti itu, maka kalian ridho sebagai tamengnya. Ketika ada panah kalian ridho menjadi tameng, ojo sampai guruku ini kena opo ini. Para sahabat juga melakukan hal seperti itu ketika perang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rebutan untuk menjadi pelapis pelindung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau sudah nemu guru yang seperti itu, istimewa seperti itu, bahkan kita rela umur saya ya Allah panjenengan berikan kepada guru saya. Ya. Karena sudah tahu hakikat gurunya lebih manfaat daripada kita. Para sahabat juga merasakan, ya Allah umur saya lebih manfaat jenengan paring Rasulullah daripada umur para sahabat. Karena dampaknya begitu luar biasa kepada orang lain. Lebih bermanfaat daripada umur yang kita lampaui sekarang ini. Ya. Inilah para sahabat mati-matian membela Rasulullah. Bahkan seorang perempuan dari kalangan Ansor, Rasulullah datang dengan para sahabatnya, datang dari peperangan. Beliau mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Ibnaka yuktil, anakmu terbunuh dalam peperangan. Kemudian tanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Suamimu terbunuh. Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini keyakinan para sahabat-sahabat dan sahabiyah, wanita-wanita Ansar, wanita-wanita yang begitu istimewa, bahkan disebutkan khairul qurun qurni. Sebaik-baik masa yaitu masanya sahabat radhiyallahu anhum. Ya. La fi'lan wala qaulan batinu dhahir wa yahtariza lan ngedoh-ngedohi an mujalasatihi ya. Saking lelungguhan sapa talib sahibas su'i maring wong kang seneng penggawe Allah. Liyak surah supaya mbatesi wilayah tasyayatin maring wilayahe pira-pira syaitan al jinni kang bangsa jin wal insi lan bangsa manungsa.
Dan hendaknya kita sebagai seorang thalib jangan senang duduk dengan orang-orang yang ahli dengan orang-orang yang ahli maksiat. Karena duduk dengan orang yang ahli duduk bersama dengan orang-orang yang ahli maksiat, ini banyak diantaranya adalah wilayatus syayatin, lingkungannya setan yang akan menjerumuskan kita, baik lingkungan tersebut dari setan manusia ataupun jin. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, almar'u ala jalisi sahibihi. Ya. Fal yujalis masya'a, bahwasanya seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia duduk, dengan ajak duduk. Ya, maka duduklah kalian dengan siapa yang kalian kehendaki. Kalau kalian ingin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, maka harus duduk dengan para ulama. Duduk dengan orang-orang soleh yang menghantarkan kita bersama dengan para aulia. Ya. Almar'u ma'an man ahab yaumal qiyamah. Kalau kita cinta dengan orang-orang baik, cinta dengan ulama, cinta dengan para habaib, fa insyaallah kita meminta kepada Allah agar dikumpulkan dengan mereka di dunia dan di akhirat. Ini adalah faedah daripada berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama. Ya. Namun kita tidak boleh menjelekkan orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, meskipun mereka ahli maksiat, kita tidak boleh menjelekkan, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada mereka. Kalau ada sifat tersebut dalam diri kita, sifat kita lebih baik, dirinya lebih buruk, maka ini adalah sifat syaitaniyah, sifatnya setan yang lebih merasa dirinya lebih baik daripada Adam, yang menjadikan terjerumusnya setan sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ansahni qalbihi, saking tengah-tengah atine, saking tengah atine talib, fayusaffa mongko berseake sapa talib min lauthi syaitan, saking tipu dayai syaitan. Wa ala kulli halin, nan ing atase saben-saben keadaan, yahtaru milih sapa talib al faqra maring wong fakir alal ghani tinimbang ing atase wong sugih. Ya, lebih baik kita berteman dengan orang miskin daripada berteman dengan orang kaya. Ya, ketika kita miskin berteman dengan orang kaya, maka kita akan menuntut podo ambek konco kita. Kita sekolah punya teman sugih, maka ketika kita pulang nuntut uang tuane untuk dibelikan sama dengan teman yang kaya tersebut. Ya, ini banyak sekali terjadi. Makanya pandai-pandai mencari teman, jangan sampai kita berteman dengan orang yang salah. Okay? Boleh ketika kita berteman dengan seorang yang tidak sesuai, namun harus bisa membawa diri kita, harus bisa mengajak mereka lebih baik untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa'lam wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.